Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, kita sekarang masih melanjutkan kajian kita di dalam kitab Ghayatul Muna Syarah Safinatun Najah tentang fikih ibadah karya Sayyidi Syekh Dr. Muhammad bin Ali Ba'atiyah sampai di pembahasan Sunanul Ghusli, kesunahan mandi. Kesunahan mandi itu ada banyak ya, tapi yang pertama al-baulu qablahu liman anzal, yaitu disunnahkan untuk buang air kecil dahulu sebelum mandi bagi orang yang terjangkit junub mandi besar gara-gara keluar mani. Ya, alasannya kenapa? Alasannya agar keluar sisa-sisa mani yang berada di kemaluannya. Kemudian apa? Wudhu. Ya, wudhu disunahkan wudhu juga sebelumnya, atau boleh juga wudhu di pertengahan. Nah, setelahnya juga boleh. Yang terpenting ada wudhunya. Jadi kalau orang mandi besar tapi gak berwudhu, itu di situ maka makruh. Ya, makruh. Kemudian yang kedua adalah istiqbalul kiblah, menghadap kiblat ya ketika mandi, karena itu termasuk tempat atau arah yang paling mulia. Karena mandi besar adalah termasuk ibadah. Ya, termasuk ibadah sehingga dianjurkan untuk menghadap kiblat. Kemudian at-tasmiyah makrunatun bi ghuslil kaffaini wa niyati sunanil ghusli, yaitu membaca basmalah ya yang dibarengi dengan membasuh kedua tangan, dibarengi dengan niat sunnah-sunnah mandi ya. Meskipun kesunahan mandi, tapi tetap harus membaca niat melakukan sunnah-sunnah mandi. Nah demikian, kalau tidak diniatkan ya nggak dapat pahala, pahala kesunahan ya. Boleh dengan cukup membaca bismillah, atau lebih lengkapnya bismillahirrahmanirrahim ya, cukup di hati saja ya, cukup di hati saja, karena biasanya kan di kamar mandi ya. Dan niatnya bacanya itu bacanya itu dengan niat zikir, bukan niat membaca Al-Quran, karena orang yang junub terjangkit hadas besar dia nggak boleh membaca Al-Quran. Al-madmadhatu wal istinsyak ya ba'da dzalik, kemudian disunahkan setelah itu al-madhah ya, berkumur dan memasukkan air kepada hidung. Kemudian sunnah juga untuk mengecek lipatan-lipatan yang berada di badan, baik lipatan yang berada di perut atau telinga ya, kemudian yang berada di sela-sela dua pantat ya, kemudian pusar ketiak ya, dan lain sebagainya. Dan bagian mata ini kan ada itu juga. Kemudian setelah itu disunnahkan cara yang paling afdol ketika seorang itu mau mandi itu adalah membasuh kepalanya dahulu. Dibasuh, disiram dengan air sambil digosok-gosok, disela-selai dengan tangannya. Ya, itu sunnah. Ya, sunnah. Kemudian jenggotnya juga demikian, disela-sela, apalagi yang lebat harus masuk air. Ya, setelah itu membasuh dan menyiram badannya bagian kanan dulu, yang depan. Ya, setelah depan selesai, belakangnya, bagian kanan yang belakang. Setelah itu bagian kiri yang depan. Setelah itu bagian kiri yang belakang. Wahakadha. Ya. Kemudian setelah itu at-tathlits fil af'ali wal aqwal. Sunnahnya juga melakukan hal itu daripada tata cara mandi yang dilakukan itu 3 kali, seperti orang yang berwudu ya. Al-muwalah ya, al-muwalah itu langsung continue, terus menerus tanpa terputus. Jadi misalkan mandi atau mengusap badan ya, bagian dada ya, kholas habis dada langsung disambung kemana, belakangnya, punggung ya, tangan itu jangan sampai nunggu kering terus lanjut membasuh atau menyiram anggota tubuh yang lain, enggak ya. Kalau sudah kering maka itu bukan mualah lagi. Mualah itu harus ketika badan itu masih basah pindah ke badan yang lain
Ya, jadi jangan sampai kering. Itu perkiraannya demikian. Mulailah terus menerus langsung bersambung. Kemudian apa? Usahakan mandinya di suatu tempat yang tidak kecipratan air. Ya. Terus pakai penutup ketika seseorang berada di tempat yang sepi, yang tidak dilihat oleh seseorang. Ya, tapi kalau kita sekarang mungkin berada di kamar mandi, ya berada di kamar mandi itu lebih aman, cukup. Ya. Tapi kalau di tempat umum, tempat terbuka, nah itu harus menutupi aurat, jangan sampai terlihat orang. Ya, jangan dibuka semuanya. Kemudian menjadikan wadah atau bak mandi yang besar itu berada di samping kanannya. Tapi kalau wadahnya itu kecil, itu dijadikan di sebelah kirinya. Ya. Baik. Ayakuna ma'ul ghusli la yanqusu an sha'in wa la yazidu alai in kafa. Usahakan airnya itu tidak kurang dari satu sok. Ya, satu sok itu 4 mud. 4 mud itu satu ginian, satu gayungan, satu cipukan pakai tangan. Jadi usahakan itu kalau bisa sampai lebih dari 4 gayungan seperti ini, atau 4 cipuk ya, 4 cipuk gayung. Usahakan. Dan itu kayaknya sulit sekali. Ya, sulit sekali, kecuali kalau Rasulullah SAW, Masya Allah, ya, yang tangannya lembut, yang anggota badannya lembut, sehingga meskipun kadang-kadang airnya itu cukup ya sedikit, tapi bisa mencukupi beliau merata karena saking lembutnya, dan itu termasuk keistimewaannya kan ya Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kita kadang-kadang masih butuh air yang banyak, sehingga bisa menyeluruh ke anggota badan. Yang terpenting jangan sampai boros. Ya, ini karena harus hati-hati, meskipun kadang-kadang air banyak, apalagi air sedikit, ya tetap harus hati-hati. Tapi ya perlu diperhatikan juga, harus benar-benar air itu merata ke semua badan, karena itu yang fardu, yang wajib, ya, yang wajib. Ya, itu sunnah loh ya, sunnah, nggak kurang dari satu sok, itu sunnah. 4 gayungan itu sunnah. Jadi kalau lebih ya nggak apa-apa, cuma diusahakan. Jadi lebih minimal, lebih sedikit airnya yang digunakan, itu lebih afdol, lebih bagus. Yang terpenting jangan sampai kurang dari 4 gayung. Jadi cuma 3 gayung terus selesai, enggak. Ya paling enggak 4 gayungan. Lebih ya nggak apa-apa. Ya, kalau pas itu lebih bagus. Karena nggak terlalu sedikit, juga nggak terlalu banyak. Setengah. Kemudian tarku kulli minan nafdi wa takallum wa isti'anah wa tashnif bila udhr. Ya, meninggalkan menyiprat-nyipratkan air yang sudah dibuat mandi, buat takallum, ngobrol ketika mandi, wal isti'anah, minta bantuan orang untuk disiramkan, buat tansyif, dan untuk mengusap, diandui. Nah itu sebenarnya itu sunnahnya itu gitu, nggak boleh diusapi, nggak boleh diceprat-cepratkan, nggak boleh ngobrol ketika mandi tanpa ada udzur, tanpa ada alasan. Itu sunnahnya itu sebenarnya gitu. Tapi kadang-kadang kita kan sering terbiasa pakai anduk, ya mungkin karena biar nggak basah, atau mungkin nggak mengotori atau membasahi baju yang kita pakai. Ya itu sebenarnya kalau itu bisa disebut jadi udzur ya tidak apa-apa. Tapi kalau nggak ada udzur ya lebih bagus dihindari, nggak usah pakai anduk. Apalagi kalau cukup sudah bisa nyetes sendiri dan nggak terlalu basah, ya nggak apa-apa. Kadang nggak ada udzur. Tapi kalau memang ada udzur, misalnya kedinginan atau sehingga bisa buat orang itu sakit, ya, masuk angin dan lain sebagainya, ya, pakai anduk dan dicipratkan. Ya, kalau bisa nggak usah dicipratkan, diandui aja, mungkin diusahakan diminimalisir. Kemudian tidak mandi besar di air yang tenang, ya, di air yang besar meskipun banyak. Jadi misalkan di waduk, ya, di waduk airnya itu nggak ngalir tetap, ya, meskipun airnya banyak, lebih dari 2 kolah, ya, terus kita berenang di situ nggak sampai 2 kolah, 2 kolah, itu dianjurkan jangan di situ airnya, karena rokit, tenang, nggak bergerak, nggak mengalir, ya. Tapi kalau pengen mandi kayak di kolam seperti itu, usahakan airnya itu sampai yabstabhir, banyak, seperti air bahar, air laut, ya. Jadi kayak di kolam yang luas, nah itu nggak masalah. Kalau kolam kecil, nah, meskipun 2 kolam, tapi kan itu seperti itu jangan diusahakan. Kenapa? Bisa mungkin salah satu alasannya agar nggak dapat merubah air, ya, dapat merubah air.
Kemudian apa? Al-ityan bisyahadatain al-mutaqaddimatain fil wudu. Doa, membaca doa setelah wudu, ya, membaca doa setelah wudu, ya, membaca doa setelah wudu. Kemudian ada kesunahan dan keanjuran juga bagi orang yang mandi telanjang, itu dianjurkan membaca melepas doa, melepas pakaian bismillahirrahmanirrahim la ilaha illahu, ya, agar tidak dilihat oleh jin dan setan. Kemudian apa? Seseorang itu kalau mandi diusahakan tidak mandi di tengah siang, ya, tengah siang, karena panas-panasnya terus kita mandi, nah itu bisa mempengaruhi bergejolaknya darah yang berada di badan kita, ya, atau bisa ada terkena darah, atau muhim di situ ada kebahayaan kalau kita mandi panas nemen, ya, torik-toriknya terus panas, terus disiram dus, ya, kayak mesin. Kalau lagi panas kita siram, gimana efeknya? Pasti kan ada kayak, nah itu juga tubuh kita itu juga demikian. Makanya di antara sunnah kanjeng Nabi itu apa? Kalau orang itu mandi itu diusahakan jangan sampai mulai dari kepala, dari di pemanasan dulu mandinya. Jadi misalkan kakinya dulu, ya, kaki dibasah-basahi dikit, baru mulai dari kepala. Kalau sudah panas, kalau sudah mending, ya, maksudnya sudah pemanasan, ya, jangan langsung masuk kamar mandi pior. Nah, itu kalau seperti itu bisa bikin pusing. Kadang-kadang orang-orang bikin pusing kalau demikian. Oke, pas panas-panas atau bangun tidur, itu nggak bagus, ya, kasih pemanasan, karena itu ajaran kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu yang diajarkan guru-guru kita, ya, karena itu ada faedahnya juga, ya. Kemudian disunahkan juga orang yang terkena hadas besar itu tidak memotong kuku, yang memotong kuku atau memotong rambut, atau ngambil darahnya, bekam, ya. Kenapa? Ya karena apa? Ya anakku lajuzin ya'udu lahu fil akhirati kama qalu. Karena anggota tubuh, baik rambut, kuku ataupun darah, itu nanti di hari kiamat akan kembali, ya, akan kembali, ya. Sedangkan kalau rambut itu dipotong ketika junub, dia akan menuntut orang tersebut, ya, menuntut kenapa kok saya dilepas dalam keadaan junub, ya. Jadi gitu, kalau orang junub mandi besar itu diusahakan jangan memotong kuku atau memotong rambut, ya. Kemudian bagi orang yang disunahkan bagi perempuan yang bukan bukan muhrim, bukan ihram, bukan muhrim artinya yang enggak ihram, ya, atau yang bukan perempuan yang masa iddah, ya, atau yang bukan puasa, perempuan itu disunahkan bagi dia mandi, dan ketika mandi itu memberikan wangi-wangian kepada farjinya, ya, karena mungkin ada bekasnya haid, sehingga biar nggak bau menyengat, maka dikasih wangi-wangian, disabuni atau yang semacamnya, wangi-wangian khusus kemaluan wanita. Wahakada dan seterusnya, dan lain sebagainya daripada hal-hal yang disunahkan bagi seseorang ketika melakukan mandi besar. Di sini tertulis wa hadhi sunnatun muakkadatun wa yukrahu tarkuha. Ya. Ini adalah sunnah muakkadah, sunnah yang dianjurkan, maka makruh ditinggalkan. Bagi perempuan yang sudah nifas atau bagi yang sudah haid, itu disunahkan untuk diberikan wangi-wangian di kemaluannya, karena ini termasuk sunnahnya kanjeng Nabi, dan ini perintah kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini bisa menyebabkan perempuan itu cepat hamil, ya. Kalau meninggalkan, nggak dikasih wangi-wangian, ini bisa menyebabkan berbagai macam penyakit, ya. Wahakada, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lamu bishawab.